Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama untuk materi minggu ini kita akan membicarakan tentang pemrograman soket client server menggunakan untuk contohnya yang paling sering digunakan adalah chatting. Nah, kalau Anda googling, ada banyak panduan tentang pemrograman soket client dan server untuk aplikasi chatting. Di sana juga sudah ada keterangan. Misalnya ini salah satunya. Ini menggunakan Python. Nah, di sini sudah ada library-nya. Dia menggunakan library soket dan seterusnya. Nanti kita akan lihat contoh kodenya. Saya juga sudah berikan contoh script yang bisa Anda jalankan menggunakan Python. Ini Python versi 2 tapi. Python versi 2 ya. Nanti silahkan disesuaikan. Oke, jadi sebelum penjelasan kita akan coba dulu. Sekalian coba, saya juga mau mendemokan menggunakan Docker. Saya pakainya Docker karena di Docker itu kita bisa juga membuat simulasi antara server dan klien. Jadi tidak harus pakai ini ya, tidak harus pakai Docker boleh. Mau pakai VM VirtualBox bisa, pakai Proxmox juga nggak apa-apa. Ya silakan saja Anda menyesuaikan. Nah, di sini saya mau mendemokan menggunakan Docker. Nah, saya lihat. Saya Docker yang saya gunakan adalah Docker Python karena yang pada praktek ini saya akan menjalankan program Python. Anda bisa juga nanti menggunakan jenis script yang lain. Ada banyak script soket programming chatting, bisa menggunakan Java, PHP, JS, dan mungkin Anda bisa menemukan mungkin ada yang lainnya. Tapi yang paling sering itu kalau nggak Python ya Java, kalau nggak JS, biasanya pakai Node.js atau PHP. Nah, ini contoh sederhana menggunakan menggunakan Python. Kita demokan dulu ya. Kita demokan dulu. Nah, ketika menggunakan Docker itu biasanya sistemnya isinya minimal. Mungkin ada beberapa command yang tidak ada, misalnya ifconfig. Nah, jadi mesti install sendiri. Nah, ini Docker basisnya Debian. Update baru apt install yang perlu diinstal. Misalnya NetTools, apalagi ya, Nano. Nah, ini buat editornya. Vim juga nggak apa-apa kalau mau menginstal. Gitu. Itu untuk memulai kalau misalnya Anda menggunakan Docker. Kalau yang lainnya silahkan menyesuaikan lingkungan masing-masing. Nah, di sini scriptnya saya punya dua script. Kalau kita lihat dua pasang maksudnya. Script A dan script B masing-masing berpasangan. Tuh. Nah, sekarang kita coba di script A dulu. Kalau kita jalankan script A-nya, Python caranya menjalankannya achat server. Kita jangan servernya dulu ya. App servernya dulu. Nah, ini ada petunjuknya cara jalannya script, terus IP address-nya 172. Kalau ini kan IP address, cek dulu IP address-nya. Config 172.17.02. Oke. Server 172.17.02. Kemudian port yang dipakai mau pakai berapa? Misalnya saya mau pakai port 8080. Nah, tidak ada error, berarti server sudah jalan dan siap menerima kiriman message dari ininya, dari klien.
Nah, dia akan ketika kita menjalankan script ini, dia akan membuka port 8080. Kalau kita cek sekali lagi tadi yang ini ya. Kita cek sekali lagi. Untuk mengecek port itu perintahnya netstart ya. Nah, kalau by default kadang-kadang kalau Docker itu tidak ada netstartnya belum keinstall, jadi mesti diinstal dulu di nettool tadi. Nah, ini contohnya ya. Ini IP sekian, IP 17.17.02 ini dengan port 8080 sudah ready, sudah jalan. Nah, ini perintahnya. Ini biar kebuka, jangan ditutup. Yang jendela ini. Nah, itu ya. Saya silang dulu. Kemudian saya akan menjalankan kliennya. Sebenarnya kita bisa juga menjalankan klien yang sama di host yang sama juga, tidak harus di VM yang lain atau di kontainer yang lain. Tapi nanti tidak begitu kelihatan ininya perbedaannya. Makanya saya menjalankannya di host yang lain. Nah, kalau menjalankan di host yang sama juga tidak masalah. Yang penting bisa melihat perbedaannya. Ini sengaja saya jalankan di host di VM yang lain atau di kontainer yang lain biar kelihatan perbedaannya. Oke, saya jalankan ininya, scriptnya. cclpy 1702. Portnya 8050. Nah, yang ini IP-nya 172.17.03. Nah, jadi kan biar kelihatan. Kita coba satu lagi. Cd root. Jalankan ini yang sama, perintah yang sama, Python. Kita cek dulu IP-nya. Ini IP kita berapa? Ini 172.17.04 IP-nya di host atau di kontainer yang lain. Python 2 172.17.02.8050. Ini CCL. Ya. Jadi di sisi server ada dua klien yang connect. Nah, kemudian kemudian si antara klien ini bisa bercakap-cakap satu sama lain. Hai. Dia akan membroadcast ke salam kenal. Nah, jadi maksudnya kenapa saya pakai beberapa kontainer atau beberapa VM biar kelihatan nanti IP-nya. Siapa yang ngomong dan siapa yang menjawab. Nah, 102.103 menjawab. Itu. Nanti silakan Anda cek scriptnya. Kalau mau coba silakan. Atau bisa juga, misalnya saya mau di sisi server juga saya jalankan klien juga bisa juga sebenarnya. Nah, tapi di jendela ini ya, jendela baru. 02. Nah, ini. Nah, di sini ada 3 klien. Jadi kita masing-masing harus membuat jendela baru untuk menjalankan kliennya. Itu script yang pertama. Script yang A. Script yang ini. Nah, ini yang A. Client dan server. Nah, silakan dicoba. Hai, dari 0.2. Nanti akan kelihatan ininya, IP-nya masing-masing, siapa yang mengirim dan siapa yang menjawab. Hai dari 0.4. Nah, ini adalah script chatting sederhana menggunakan soket. Berikutnya kita akan coba lagi. Ini kalau selesai saya tutup.
Jalankan lagi. Berikut saya akan coba jalankan lagi untuk script kedua yang B. Nah, kalau kita cek script yang B, cek dulu, baca dulu. Chat server B. Nah, ini di sini lebih sederhana lagi scriptnya. Scriptnya itu portnya langsung pakai 12345. Kemudian ini listennya 5. Jadi jumlah maksimal klien. Nah, nanti silakan Anda pada tugas nanti saya minta ketika Anda membuat script chatting sendiri, Anda terangkan masing-masing bagiannya seperti yang dicontohkan. Misalnya ini port sekian, kemudian maksudnya per baris ini maksudnya apa, dikasih komentar saja di sampingnya. Tuh. Tidak perlu penjelasannya, tidak perlu panjang-panjang, yang penting bisa dipahami. Gitu ya. Kemudian ini kita cek, kita jalankan scriptnya. Nah, kalau tadi kita coba pada host yang berbeda, sekarang kita coba pada host yang sama. Nah, ini kita coba jalankan. Coba kita jalankan untuk yang script yang B. Nanti kita bisa lihat sedikit ada perbedaan. Kita cek ya, sama seperti tadi. Apakah tadi kita sudah jalankan daemon-nya, sudah kita jalankan scriptnya. Ini foreground, terus cek. Nah, dia portnya 12345 gitu. Kemudian kita coba jalankan, tadi kita jalankannya pada server yang berbeda, sekarang kita jalankannya pada satu kontainer yang sama atau satu VM yang sama ya. Nah, ini ada dua terminal yang sama, kanan kiri sebenarnya sama, hostnya sama ya, hostnya sama di mesin yang sama maksudnya, tapi kita menjalankan chat client B yang di sini. Kita lihat lagi. Kemudian di sebelahnya kita jalankan juga chat client B juga. Oh, siapa? Budi ya. Nah, kita bisa kirim pesan ke Hadi dari user Budi. Salam kenal. Enter. Nah, ini bug di scriptnya, dia tidak bisa langsung menerima kecuali kalau si Hadi juga mengirimkan pesan yang sama ke si Budi. Coba lagi, add Budi. Apa kabar? Enter. Pindah. Add Hadi. Kabar baik. Ini adalah contoh chat cara penggunaan yang chat client server menggunakan Python yang script kedua. Tuh. Sudah. Stop dulu. Stop dulu ya. Nah, kalau kita baca, nah begitu nanti silakan Anda, kalau mau Anda coba-coba juga boleh, atau misalnya Anda mau mencoba script yang lain juga tidak masalah.
panduannya sudah sangat banyak. Ini Anda silakan coba di sini. Di dalamnya juga sudah ada keterangannya. Chat client B. Nah, ini sudah ada keterangannya. Nih. Ya, ini sudah ada keterangannya. Nah, silakan nanti Anda setelah Anda mencoba dan Anda memahami cara kerja soket programmingnya, silahkan nanti mengerjakan assignment yang diberikan. Nah, assignmentnya adalah membuat program sederhana untuk chatting antara klien A, server dan klien B. Jadi ada servernya, ada kliennya. Kemudian bahasanya silahkan Anda menggunakan yang Anda kuasai, Java, PHP, Python, JS, atau yang lainnya. Kemudian script klien dan script server yang telah Anda buat paste langsung saja di bagian submission scriptnya, kan tidak, karena scriptnya tidak banyak. Kemudian jangan lupa memberikan keterangan di setiap baris pentingnya. Misalnya tadi misalnya ini ya, misalnya mana yang soket, mana yang membuka IP, mana yang membuka port. Nah, server bind ini maksudnya apa, server listen ini maksudnya apa, dan seterusnya. Nanti silahkan Anda mencoba dan mencari tahu. Tuh. Ini saya sudah berikan contohnya. Kemudian selain Anda memastikan script klien dan script server yang telah Anda buat di sini, jangan lupa didokumentasikan cara penggunaan aplikasi chattingnya seperti yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Jadi bagaimana cara mengeksekusi, terus menunjukkan aktivitas chatting antara klien dan servernya, begitu. Itu adalah petunjuk untuk membuat chatting client server. Ini ya, misalnya, jadi Anda tinggal paste di sini saja script client, misalnya script client. Ini memudahkan saya untuk memeriksa pekerjaan Anda. Tidak harus langsung download. Nah, tinggal paste saja ya. Seperti biasa, script client, paste. Nah, kayak gini. Paste saja script clientnya, terus berikutnya juga bawahnya lagi kalau sudah, mungkin script server. Script servernya seperti apa, gitu aja ya, begitu. Kemudian masukkan videonya. Silahkan ngupload video langsung di sini atau lewat YouTube juga nggak apa-apa, boleh. Seperti yang tugas sebelumnya ya, cara ngupload video harusnya sudah paham. Oke, itu untuk yang pertemuan kedua. Selamat belajar dan selamat mencoba. Nanti kalau ada yang belum paham, silahkan kita diskusikan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, Anda dapat memahami apa yang akan Anda baca dan Anda kerjakan. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.